ikutin aja aturannya polisi, saya ikut aja. Terus habis itu Tunggu sebentar. sampai detik ini sih nggak ada telepon lagi. Terus aku tanya sama bos aku kan, bos, Cesa, have call from the police? No, ya ada Cici ya, nothing. Ya. Terus aku juga nggak ada telepon. Gitu. Terus gimana itu selanjutnya? Aku bingungnya itu sih. Oke, paspormu di mana sekarang? Di aku semua. Sudah dikembalikan Masih sama polisi, sudah dibalikin semuanya? Nggak sempet diambil polisi. Saya pas itu kan extend visa. Terus extend visa sempat di cancel sama no improve sama immigration kan. Terus bos aku nulis surat kalau saya percaya pembantu saya gitu loh, artinya pokoknya dia jelasin sama immigration saya percaya sama pembantu saya, kalau pembantu saya ini nggak akan buat kriminal gitu, ini cuma hilang gitu kan bos aku. Terus 2 hari kemudian visa aku turun, terus paspor dibalikin sama saya. Oke. Jadi kasus kamu mulai pencucian uang itu bulan berapa, Mbak? Dari bulan 2021 sekitar bulan 4 gitu aslinya sih yang dipinjam sebetulnya. Oke, dan kasus bulan 5. Dan kasusnya mencuat pada Januari 2022. Ya. Terus berapa uang yang masuk di ATM-mu? Nggak tahu sih, soalnya kan yang pegang ATM dia gitu. Saya nggak ngecek, nggak tahu. Bukan, kan polisi pasti ngasih tahu berapa ratus ribu gitu. Oh, ya dia cuma bilang 200 berapa ya? 200 lebih lah, 200 ribu lebih. 200 ribu lebih. Yang oke. Itu 15 kali? 15 ATM, bukan ATM saya saja sebetulnya. Oh, 15. Kayak kayak di ecel gitu loh, Ce. Oh, berarti ini kasus ini sebenarnya bukan cuma kamu aja, banyak anak yang kena money laundry. Benar tidak? Iya. Oke. Oke, kalau kasus kamu cepat selesai, Ndok, dan kamu majikannya masih tetap, mungkin kamu masih bisa lagi renew sama majikan. Tapi kalau kasus ini sampai dinyatakan dengan money laundry sampai dideportasi, mungkin polisi akan tetap minta kamu untuk laporan dan uangnya nggak dikembalikan. Paham nggak? Mungkin majikanmu bisa membantu kamu itu, karena kebanyakan kan uang tidak dikembalikan selama kasus belum selesai. Tapi kan kamu uang sudah dikembalikan kan? Iya, uang sudah dikembalikan. Jadi ya nggak apa-apa, tunggu proses saja. Karena kalau prosesnya parah, dia dideportasi, Mando. Kalau kasusnya parah, dideportasi, tidak diizinkan di Hong Kong. Jadi karena memang majikan, ikut campurnya majikan itu bagus. Karena majikan sekarang memberikan keringanan ke kamu. Paham nggak? Iya, alhamdulillah. Iya, paham. Berarti saya nih kayak, kan saya mau renew lagi sama majikan ini kan. Kapan bulan Januari ini insya Allah. Bulan 4 finishku. Oke, bulan Januari renew lagi loh. Coba renew lagi loh. Paham? Iya. Iya. Jadi saya kan memang saya selalu bilang kan kemarin, aku gimana ya saya takut kan gitu, saya takut dipulangin. Enggak lah, kamu kerja sama saya, nanti saya yang ngomong sama Sinsang gitu. Tapi Sinsangku memang baik kok, alhamdulillahnya nggak pernah. Tapi ya kan kita wanti-wanti aja kan, kan tetap ada kerisauan dalam hati. Sebaik-baiknya majikan ini kan kontrak gitu lah, pikirku gitu. Cuma dalam kontrak, jadi aku nggak bisa. Tapi kamu harus baik-baik di situ. Kamu baik-baik di situ. Kamu mencoba yang terbaik, aku rasa kamu bisa bertahan, sayang. Jadi itu semua tergantung dari kamu. Kalau kamu mampu bertahan di situ, apapun yang terjadi, mereka akan mempertahankan kamu. Dan jangan lupa diri. Paham nggak maksudku? Jangan lupa diri. Iya, makanya. Iya, tetap saya mengkondisikan saya ini seorang pembantu, jadi saya harus tetap, meskipun aku udah 4 tahun, mau berapa tahun, saya harus tetap yang lebih nunjukin lebih baik gitu, bukannya lebih kendor kan, banyak kan udah lama kendor gitu, merasa majikan. Tapi kalau aku nih, meskipun nggak ada masalah, aku harus majikan lebih sayang aku karena kerjaan aku baik gitu. Alhamdulillah. Selama 4 tahun. Kamu orang mana? Aku orang Jawa. Jawa mana? Malang. Orang Malang, oke. Jadi wanti-wanti sama teman-temanmu yang lain, kalau hilangan ATM secepatnya laporan sama polisi.
Apalagi disuruh temennya buka ATM. Ini kan gara-gara kamu temen deket, temen baik, ngasih kamu makan, ngasih Ya. apa, padahal kamu sekarang lagi dikhianati, ngerti nggak? Itu Heeh. udah pengalaman pertama dan buat pelajaran buat saya dan buat teman-teman saya juga udah bilang kayak kalau teman-teman deket kalau ada yang ngajakin ini aneh-aneh udah jangan ikutin gitu. Ya udahlah kerja sebagaimana kerja gitu. Soalnya kan kemarin bukannya saya ditawarin kayak aku mau kerja sama enggak kan aku pinjam duit terus disuruh aku jadi aku pikirnya enggak ada kepikiran ke situ kalau seumpama dia bilang ayo kerja sama saya mungkin saya ada pikiran negatif ya sih gitu Tapi loh kan jadi karena memang seorang penipu kan bisa melakukan apa aja, Mbak. Pertama, iya, hidungmu dicucuk dulu, dikasih makanan, dikasih buah, diutangin. Kan itu memang caranya sindikat kan seperti itu, kan tidak langsung. Kalau langsung kan kalian iya curiga. Paham nggak maksudku? iya sih Jadi nunggu aja prosesnya. Kalau semuanya baik-baik saja, kamu tidak akan ditelepon kemungkinan. Tapi masih nunggu sidangnya karena sidang pelepasannya itu biasanya Dek Satin. Jadi itu sidang pelepasannya Dek Satin. Jadi kasusmu selesai kalau sudah dibawa ke Satin. oh jadi tunggu sampai sidang ya Ci ya itu baru selesai Kan terus belum maaf ya diputuskan. satu lagi Iya, kenapa? Kalau kan saya satu majikan kan, saya masih kalau untuk renew ke depannya nggak ada masalah ya, tetap Nggak ada bisa masalah. kerja seperti biasa ya. Tetap kan majikannya satu. Alhamdulillah. Majikannya satu. Makanya Iya, kamu harus kerja lebih baik lagi dan jangan pindah-pindah. Bertahan di situ. iya enggak. Iya sih. Makasih banget ya Ci, ya Oke, Allah. Hawa, Aku oke. aku udah sering dengar. Aku mengikuti selalu kayak videonya Cici, tapi kayak kalau nggak dengar dari Cici ngomong Cici sama saya tuh kayak nggak sek ning hati gitu loh Ci. Oke. Kayak beda gitu. Sudah tenang kan Makanya makasih sekarang? banget ya Ci ya. Iya, siap. Alhamdulillah udah Terima tenang. kasih. Kalau ada nanti kalau ada waktu sama saya, insyaallah. Siap, saya tunggu. Makasih ya, Ci. Nggih, matur nembah nuwun. Oke, bye. Ini yang saya selalu sampaikan berkali-kali tentang money laundry. Ini bukan kesalahan kalian, tapi apesnya ada di kalian ya. Karena money laundry itu pengiriman uangnya itu sangat banyak sekali, Mbak. Sebagai seorang pembantu, kita bisa bilang kalau uangmu di bank lebih dari 100.000, itu sangat mencurigakan sekali. Sementara gajimu cuma 4.630, 4.730. Jadi tiba-tiba kamu dapat transferan di mana lebih dari 100.000, maka kamu akan terkena money laundry. Banyak orang mengatakan bahwa tidak ada masalah, aku cuma pinjam ATM-mu. Saya berkali-kali ngomong, kalau ada temenmu pinjam nomor ATM-mu, apalagi ambil ATM-mu, jangan pernah dipercaya. Karena itu adalah ada sindikat-sindikat yang dimana memang tujuannya itu pada kalian, pada kita, para TKW Hongkong ini. Jadi jangan percaya sama temenmu dikasih makan ikan tongkol, dikirimi bakso, dijeng di restoran, dan kalian klepek-klepek. Akhirnya identitas kalian diberikan sama orang yang tidak bertanggung jawab. Saya sudah wanti-wanti tentang money laundry berkali-kali. Jadi adalah anak-anak overstay yang menggunakan teman baiknya sendiri untuk bermain di sini. Jadi saya tidak tahu karena mungkin anak-anak overstay di sini kan nggak boleh bekerja. Dan saya rasa anak-anak overstay ini juga ada yang mainin juga. Jadi bukan dia sendiri. Jadi sekali lagi kalau anak overstay tidak bisa ditangkap pun mereka nggak ada masalah gitu loh. Kan kasihan tiba-tiba rumah majikan didodok polisi, 6 polisi masuk di rumah majikanmu, kaget nggak Mbak? Itu satu pelajaran buat kita yang lainnya. Kalian selalu menyepelekan, oh nggak apa-apa cuman temen sih. Dititipin duit pun jangan mau. Kan saya selalu bilang titipin duit, dikasih duit, yo jangan mau. Wes. Intinya ATM-mu, KTP-mu itu adalah pribadimu, jangan sesekali disebarkan atau diberikan pada siapapun yang tidak bertanggung jawab. Karena kita tidak tahu loh Mbak, teman plek sendiri, tetangga sendiri di Indonesia pun bisa berkhianat. Tetangga sendiri pun bisa menjadi musuh. Kok tetangga, saudara, adik, kakak aja bisa jadi musuh. Jadi lebih baik berhati-hati karena saya selalu berpesan bahwa apes tidak ada dalam kalender. Jadi jangan pernah ngejak guyon tentang nasib kita di Hongkong kecuali kita sudah bosen di Hongkong. Jadi itu hak kalian kalau kalian mau melakukan apapun. Itu hak kalian. Jadi itu aja pesan dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Tidak ada gading yang tidak retak. Begitu juga dengan kata-kata saya. Mungkin ada yang menyakitkan atau tidak menyenangkan bagi kalian. Saya minta maaf.
kurang lebihnya saya cuman memberikan motivasi dan memberikan waktu saya untuk curhatan ini. Jadi kebetulan ada tamu sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.